Woi yo, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan kelanjutan spoiler versi novel Donggua Solen 2 bagian 375 ya guys ya. Nah seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempet nyimak spoiler-spoiler sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah kebanyakan bebacot dan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Melihat wakil ketua sekte Roh Suci alias gadis yang dia cintai tidak sadarkan diri, serta di bawah ancaman kematian King Baginda Wu Yuhao, Zhong Liwu lantas bergegas menuju area pertempuran dengan wajah dingin. Menyadari Yu Hao tidak membunuh Feng Ling seperti halnya Wu Yun, Zhong Liwu jelas mengetahui Yu Hao memiliki sebuah agenda untuk bernegosiasi, sehingga alih-alih meminta Yu Hao membebaskan Feng Ling, Zhong Liwu lantas bertanya apa yang Yu Hao inginkan. Momen seperti ini telah lama Yu Hao tunggu, dikarenakan dia tidak bisa menemukan lokasi pusat sekte Roh Suci dan mencari keberadaan Ma Xiao Tao. Yu Hao jelas ingin menjadikan orang yang dicintai Zhong Liwu sebagai pertukaran, sehingga dengan tegas Yu Hao mengatakan kalau dia ingin menukarnya dengan wanita suci. Mendengarkan hal itu, jelas membuat Zhong Liwu langsung mengerti siapa yang dimaksud Yu Hao, di mana saat itu sekte Roh Suci hanya memiliki dua wanita suci. Namun setelah Yu Hao sebelumnya berhasil menculik Tang Ya, maka kini sekte Roh Suci hanya memiliki satu wanita suci, tidak lain dan tidak bukan adalah Ma Xiao Tao. Pada dasarnya, Zhong Liwu sangat menghargai Ma Xiao Tao. Gadis tersebut saat ini hampir menjadi seorang dolo transenden. Bahkan dengan roh pelindung ponik api, Zhong Liwu sangat yakin kalau Ma Xiao Tao bisa menjadi limit dolo dalam waktu 10 tahun. Asalkan Ma Xiao Tao menjadi limit dolo, maka kesadaran alias masa lalunya akan sepenuhnya menghilang, sehingga dia tetap akan menjadi boneka sekte Roh Suci. Jika di masa depan, Dolo Dewa Kematian Ye Sisui dan Kaisar Naga Long Xiaoyao meninggal sekalipun, sekte Roh Suci setidaknya akan tetap kuat selama adanya Ma Xiao Tao sebagai seorang limit Dolo, sehingga tidak peduli seberapa besar perasaannya kepada Feng Ling, Zhong Liwu langsung menolak permintaan King Huo Yuhao. Hanya saja, ketika Yu Hao secara perlahan mendekatkan tulang roh cakar beruang emas dan hampir menyayat leher Feng Ling, Zhong Liwu tiba-tiba saja kehilangan pendiriannya. Dia tidaklah bisa melihat wanita yang dia cintai benar-benar mati di hadapannya dan meminta Yu Hao untuk menghentikannya. Sambil tersenyum, Yu Hao lantas meminta Zhong Liwu untuk santuy dan memikirkan tawarannya, sehingga dia bisa sejenak beristirahat sebelum melanjutkan pertarungan ketiga. Perkataan Yu Hao jelas membuatnya benar-benar muak. Semua strateginya bisa hancur jika membiarkan Yu Hao memulihkan kekuatan rohnya. Bahkan jika dirinya gagal, maka dia secara otomatis akan mendapatkan hukuman resmi dari militer, membuat reputasinya di kerajaan Ryu hancur total. Dengan wajah sangat suram, Zhong Liwu menegaskan dia tidaklah bisa menyerahkan Ma Xiao Tao. Pasalnya, Ma Xiao Tao saat ini merupakan salah satu pilar sekte Roh Suci-nya. Bahkan sebagai ketua sekte sekalipun, dia tidak memiliki hak untuk menukarnya dengan Xiaoling alias Feng Ling. Namun jika Yu Hao mau, dia bisa saja bertarung dengan Ma Xiao Tao, serta menggunakan kemampuannya untuk menangkap Ma Xiao Tao. Jika Ma Xiao Tao kalah, dirinya berjanji tidak akan melakukan apapun. Setelah mengatakan hal tersebut, Zhong Liwu melambaikan tangannya. Sesaat kemudian suara ponik api menggema dari kejauhan. Bahkan hanya dalam waktu singkat dipenuhi dengan aura luar biasa edun, Ma Xiao Tao tiba di samping Zhong Liwu. Sementara Zhong Liwu langsung meminta Huo Yuhao untuk segera melepaskan Feng Ling.
Singkatnya, setelah masalah Feng Ling terselesaikan, Ma Xiao Tao telah menatap Yu Hao dengan mata merah darah, membuat hati Yu Hao langsung bergetar melihat kakak angkatnya. Bahkan penampilan Ma Xiao Tao tidak berubah, dia tetap menjadi wanita cantik seperti terakhir kali Yu Hao temui di kota Sunrise. Namun kali ini berbeda dari pertemuan sebelumnya. Yu Hao mampu merasakannya dengan jelas. Kalau Ma Xiao tahu hampir sepenuhnya kehilangan jiwanya, dia benar-benar bagaikan mesin pembunuh yang dikendalikan oleh Sekte Roh Suci, membuat emosi Yu Hao meningkat dan niat membunuh serta dendam kepada Sekte Roh Suci tak tertahankan. Tepat ketika Zhong Liwu berbalik membawa Feng Ling, Ma Xiao tahu tiba-tiba saja melesat seperti bola api ke arah Wu Yuhao, membuat udara langsung berubah panas. Dia seperti orang gila, melepaskan kemampuan keempat api ponik langit. Api ponik Ma Xiao tahu jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Energi apinya dicampur dengan semacam energi mengerikan yang bahkan tidak bisa dikenali oleh Yu Hao. Bahkan Yu Hao samar-samar melihat 9 cincin roh melayang di sekitar Ma Xiao Tao. Cincin terakhir berusia 100.000 tahun. Hal itu sudah menandakan kalau Sekte Roh Suci benar-benar sangat menghargai kakak angkatnya. Memikirkan hal tersebut, Yu Hao langsung melepaskan sebuah gerakan sederhana. Tulang roh kalajengking es di punggungnya bersinar dan langsung memblokir serangan Ma Xiao Tao. Ledakan luar biasa Edun gila bergema. Meskipun Yu Hao memiliki atribut es tak terbatas, namun api ponik Ma Xiao Tao juga sudah mencapai level tak terbatas. Sehingga bentrokan dua energi tanpa batas benar-benar luar biasa Edun, membuat setengah wilayah langsung dipenuhi cahaya biru dan merah. Dalam bentrokan pertama ini, Yu Hao jelas diuntungkan karena memiliki inti jiwa tipe Yin Yang, membuat Ma Xiao Tao berhasil dipukul mundur. Namun Ma Xiao Tao tidaklah berhenti. Sayap poniknya terbuka lebar, menggunakan kemampuan ketiga Swaring Ponik, menciptakan sebuah bola layaknya seperti matahari menuju King Baginda Huo Yu Hao. Tepat ketika Yu Hao berniat menghindari serangannya ke udara, Ma Xiao Tao tidaklah tinggal diam. Dia tiba-tiba melepaskan kemampuan pertama sinar api ponik dan kemampuan kedua baptisan ponik api. Meskipun notabene Ma Xiao Tao lebih lemah daripada Wu Yun dan juga Feng Ling, tapi tekanan luar biasa Edun memenuhi hati Yu Hao. Dia jelas tidak ingin melukai kakaknya, sehingga dia tidak bisa melepaskan seluruh kekuatannya. Dengan adanya alasan tersebut, Yu Hao hanya bisa mencoba menahan gempuran Ma Xiao Tao dengan menggunakan atribut es dan domain tarian saljunya. Tepat di saat ledakan kembali bergema dan kali ini atribut es Yu Hao mencair di bawah kombinasi serangan Ma Xiao Tao, Ma Xiao Tao sendiri sudah kembali melesat ke arahnya. Di pikirannya hanya ada baku hantam dan menghabisi musuhnya. Dengan sangat cepat, sebuah energi kebiruan menyelimuti tubuh Yu Hao. Hal ini merupakan kemampuan roh yang dimiliki oleh rumput es bintang untuk memberikan dukungan kekuatan roh. Bahkan ketika Ma Xiao Tao mengayunkan tinjunya, Yu Hao juga memblokirnya hanya dengan tangan kosong. Namun meskipun hal tersebut terlihat sangatlah sederhana, tapi tinju Yu Hao seolah-olah dipenuhi dengan energi langit dan bumi, membuat Ma Xiao Tao secara paksa dilempar mundur beberapa meter. Pikirannya juga seperti berantakan gak karuan. Huo Yu Hao tidak mencoba memanggil Ma Xiao Tao pada saat ini. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mengalahkan Ma Xiao Tao sebelum menyelamatkannya. Dengan begitu, Yu Hao bisa merasuki pikiran Ma Xiao Tao seperti sebelumnya. Saat ini, Huo Yu Hao menunjukkan ekspresi tegas dan serius di wajahnya. Selain berhasil memaksa Ma Xiao Tao mundur hanya dengan satu kepalan tangan, Yu Hao juga mulai merasakan kedua inti jiwanya menjadi jauh lebih kuat. Seolah-olah tabrakan sebelumnya menghasilkan pusaran kekuatan aneh. Menurut informasi, surga adalah yang dan bumi adalah yin, sehingga inti jiwa yin yang sangat melengkapi sesuai dengan prinsip langit dan bumi. Dengan kata lain, tinju barusan adalah kombinasi sempurna dari kekuatan inti jiwa pertama dan inti jiwa kedua. Dan jika ada yang kurang, hal itu adalah emosi alias perasaannya. Setelah sebelumnya bertemu dengan dewa emosi Rong Nianbing, Yu Hao mulai mengerti
kenapa 3 teknik Haudong sangatlah kuat, di mana hal itu karena adanya emosi. Pasalnya kekuatan tanpa emosi sama saja seperti kekuatan roh tanpa jiwa. Di saat Wu Yuhao masihlah memikirkan hal tersebut, raungan Ponik kembali terdengar. Masio tahu saat ini menggunakan teknik ketujuh bentuk sejati raw pelindungnya. Di hatinya tidak ada ketakutan, hanya ada niat membunuh tak terlukiskan. Ketika Masio tahu mengungkapkan bentuk sejati Poniknya, langit dan bumi terdistorsi, temperatur berubah sangat tinggi, dan menyebabkan medan perang terbakar. Selain itu juga, Masio tahu melepaskan kemampuan meteor Ponik dan menciptakan hujan matahari tak terhitung jumlahnya. Tidak ingin mengambil resiko, Yu Hao lantas melepaskan kemampuan bawaan rumput es bintang dan menciptakan sebuah bunga es yang berubah menjadi paku untuk memblokirnya. Ketika es dan api bertabrakan, es meleleh dan api menjadi lemah. Keduanya menjadi kembang api yang menyilaukan langit. Meskipun pertarungan kali ini bukan yang paling berbahaya dibandingkan 2 pertarungan sebelumnya, tapi pertarungan mereka berdua menjadi paling menarik untuk diperhatikan oleh para penonton. Walaupun saat ini kemampuan bawaan rumput es bintang berhasil memblokir hujan meteor api, tapi tubuh sejati Ponik api masih menuju ke arah Yu Hao dengan kecepatan tinggi. Menghadapi hal tersebut, Yu Hao lantas menggunakan kemampuan ketujuh bentuk raw pelindung Kaisar Es Bingar dan melapisi tubuhnya dengan armor es. Pada saat yang sama, Yu Hao juga melepaskan domain tarian salju, bahkan melepaskan kemampuan ke-8 badai salju, menciptakan tornado salju luar biasa edun langsung menyapu Masio Tao. Setelah Ponik api terjerat di dalam badai salju dan seperti terkekang, sejumlah kabut salju juga menyelimuti seluruh area baku hantam, membuat semua orang yang menyaksikan pertarungan tidak bisa melihat apa yang saat ini terjadi di dalam pusaran salju. Meskipun saat ini ekspresi Zhong Liwu sangat suram, tapi ada pandangan aneh di matanya. Dia pada dasarnya ingin mengirim Masio Tao di pertandingan keempat, tapi dikarenakan adanya kesalahan, maka terpaksa menjadikan Masio Tao sebagai pertarungan ketiga. Tapi tentu hal itu tidak merubah rencananya. Selain Masio Tao merupakan murid berprestasi dari akademi dan murid langsung dari Yan Shaoze, Zhong Liwu juga tahu Yu Hao memiliki hubungan rumit dengan Masio Tao, sehingga dia tidak perlu khawatir Yu Hao akan melukai wanita sucinya. Kemudian ketika Yu Hao sudah mulai lemah, Zhong Liwu akan turun tangan langsung melawan Yu Hao dan menaklukkannya. Lebih jauhnya lagi, Zhong Liwu bukan hanya menginginkan Raja Beruang Es Bai, tapi dia juga sangat menginginkan Hu Yuhao. Jika Yu Hao bisa bergabung dengan Sekte Roh Suci dan menjadi putra suci dengan atribut es tanpa batas, maka kombinasi es dan api milik Nona Suci dan Putra Suci pastilah akan membawa Sekte Roh Suci ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya, menjadikan Sekte Roh Suci sebagai penguasa yang sebenarnya. Sementara itu di area baku hantam, kekuatan api Ponik kini sepenuhnya telah menghilang dan hanya menyisakan hawa dingin luar biasa menakutkan. Pada saat berikutnya, Ponik api tiba-tiba membuka sayapnya sangat lebar dan berputar, membentuk sebuah tornado api dari kemampuan ke-8 Masio Tao. Selain mengisolasinya dari badai salju, Ponik api juga sudah tiba di depan Hu Yuhao. Dalam situasi seperti ini, Yu Hao benar-benar tidak menahan diri dan melepaskan inti jiwa Yin Yang, membentuk sebuah proyeksi matahari dan bulan di belakangnya. Sesaat kemudian melepaskan sebuah rantai salju yang menjerat tubuh Masio Tao dari segala arah, di mana hal ini merupakan mutasi dari peningkatan domain tarian salju yang dikombinasikan dengan telapak tangan salju. Setiap rantai salju pada dasarnya adalah konsolidasi dan perpaduan dari atribut es. Ketika mereka mendarat di tubuh Masio Tao, suhu api Ponik kembali turun drastis. Tidak peduli seberapa banyak Masio Tao mencoba untuk mengumpulkan kekuatan rohnya, apinya tidak bisa melewati telapak tangan Hu Yuhao. Ada kekuatan yang sangat kuat di telapak tangannya. Semua energi yang mengalir ke telapak tangannya akan langsung terlempar. Mereka tidak bisa menembusnya. Matahari dan bulan yang bersinar di belakang punggung Hu Yuhao menjadi lebih kuat. Bahkan matahari di langit tampak kehilangan sebagian cahayanya di hadapan matahari dan bulan milik Hu Yuhao.
Semua orang jelas menunjukkan wajah tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan Zhong Liu juga tidak bisa menahan perasaannya. Pasalnya saat dia melawan di Tian, dia juga melihat bayangan matahari dan bulan. Meskipun milik di Tian lebih kuat, tapi auranya sama seperti milik Yu Hao. Sementara Elder Swan jelas mengetahuinya kalau matahari dan bulan pastilah berasal dari inti jiwa tipe Yin Yang. Di sisi lain, Masio Tao kini berada dalam situasi buntu. Kekuatannya benar-benar menurun secara signifikan di bawah kekangan Huo Yuhao. Namun di saat Yuho merasa berhasil menjebak Masio Tao dan tidak menyakiti kakak angkatnya, Masio Tao tiba-tiba menatapnya dengan penuh kebencian. Sesaat kemudian cincin roh ke-9-nya bersinar dan melepaskan teknik ponik nirvana, bahkan langsung menghancurkan seluruh rantai es di tubuhnya. Menurut informasi, dalam keadaan nirvana, seekor ponik berada dalam kondisi terkuat dan terlemahnya. Pada awal nirvana, ponik akan berada dalam kondisi puncak, tapi di akhir nirvana, ponik akan menjadi sangat lemah. Tapi kedua proses tersebut akan mampu membawa kelahiran baru bagi burung ponik. Dengan kata lain, teknik tersebut merupakan yang paling kuat di antara roh pelindung ponik. Jika musuh tidak mati, dia pasti akan mati setelah melepaskan ponik nirvana miliknya. Karena hal itu akan membuatnya berada dalam kondisi paling lemah selama 1 bulan penuh. Dikarenakan Yu Hao tidak mengetahui fakta barusan, membuatnya langsung tertelan oleh ponik nirvana, membuat langit berubah kemerahan, seolah-olah awan tak terhitung jumlahnya terbakar oleh panas luar biasa hedon. Bahkan hawa panas juga menyapu ribuan kilometer dari lokasi baku hantam, membuat semua orang dipenuhi rasa takut dan frustasi. Tang Wutong berdiri di tempatnya dan menyaksikan semuanya dengan linglung. Dia tidak bergerak, hanya ada tatapan yang sangat gelisah di matanya. Zhong Liu si kampret jelas tersenyum. Meskipun dia tidak berharap Yu Hao mati, namun dia masih berharap Yu Hao sekarat oleh serangan Masio Tao, sehingga bisa memenuhi janji untuk bergabung dengan Sekte Roh Suci. Setelah beberapa menit berlalu dan fluktuasi secara perlahan menghilang, sosok gadis melayang di udara dengan kondisi tidak sadarkan diri. Dia jelas adalah Masio Tao. Rambutnya terurai dan matanya terpejam, seolah-olah segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengannya. Melihat hal tersebut, Zhong Liu mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah dan ingin melompat untuk menangkapnya. Namun pada saat inilah sebuah lubang hitam pekat muncul di bawah Masio Tao tanpa peringatan. Itu seperti celah yang terbuka di langit. Masio Tao langsung dilahap dan celah itu tersegel. Dia menghilang begitu saja, bahkan auranya tidak tersisa. Zhong Liu benar-benar linglung di udara. Dia pergi. Nyonya Suci Ponik hilang. Kekuatan macam apa itu? Proyeksi halus terlintas. Orang lain muncul di udara. Dia adalah King Huo Yuhao. Di saat Zhong Liu masih kebingungan, Yu Hao menatapnya dengan dingin dan menegaskan. Dia sudah memenangkan 3 pertempuran. Ucapan barusan jelas semakin membuat Zhong Liu tidak mengerti apa yang telah terjadi. Matanya berubah menjadi intens dan bertanya, kemana dia membawa wanita suci? Bukannya menjawab, Yu Hao justru meliriknya dengan dingin dan memintanya untuk tidak banyak bertanya. Semuanya sesuai dengan kesepakatan. Dia telah berhasil mengalahkan Masio Tao dan kini menjadi miliknya. Nah, menurut versi novelnya, Yu Hao sengaja masuk ke dalam dimensi spektral untuk menghindari serangan Masio Tao, serta menunggu fluktuasi kekuatan Nirvana Ponik menghilang. Itulah sebabnya kenapa Yu Hao tiba-tiba bisa muncul dari lubang hitam dan menarik tubuh Masio Tao ke dalam dimensinya. Tidak berselang lama, ketika Zhong Liu kembali tanpa mendapatkan jawaban, sosok keempat yang akan melawan Yu Hao tiba-tiba melesat langsung ke hadapannya. Dan tiba-tiba kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Solen 2 versi novel bagian 375 ya guys ya. Di pertarungan ketiga, Huo Yuhao barusan menghadapi Masio Tao ya guys ya. Dan lebih edunnya lagi, Yu Hao berhasil menculik Masio Tao. Sehingga bisa dipastikan
Masih tahu akan segera terselamatkan ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. What I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.